Setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengar, setiap yang kita panca inderakan, ada tanda-tandanya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab. Kalau semuanya ada tanda-tandanya Allah, berarti ada keilmuan. Itu baik ataupun jelek. Paham? Kadang-kadang ada orang itu menemukan kebajikan gara-gara melihat kejelekan. Paham? Makanya saya nggak pernah takut santri nanti bagaimana. Kan dia bawa HP. Saya nggak pernah takut. Ada beberapa orang yang ditakdir oleh Allah menemukan kebajikan gara-gara melakukan kejelekan. Ada orang mondok nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh, tidak mendapatkan hidayah. Bahkan sering mondok nggak sholat deh. Oh ya puasa malah nggak mie di kamar. Teman kamu santri apa itu? Enggak. Justru mereka mendapatkan kebaikan setelah mencuri. Mencuri konangan di luar, gua beri wong sak kampung, diujuani, diwarak nyampe balik desa tempilingi sama perangkat desa, bawa ke kepolisian, diselomoti pakai rokok, juga sih masukkan penjara, kuamplengi sama narapidana. Taubatan nasuha. Paham? Ya memang kadang-kadang itu orang itu dinasihatin kiai, tidak ternasihati. Dinasihati pengurus nggak ternasihati. Allah turun tangan. Setelah itu taubatan nasuha. Mulai kok penjara jadi ulama. Kapok. Artinya segala sesuatu yang ada, neng matikan neng hati saja. Woi, hati sih. Mata ini. Kipas ini matikan. Jadi segala sesuatu yang ada itu ada tanda-tanda Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayahnya ya menurut Allah. Kalau ada orang dinasihatin baik-baik, dinasihatin di pondok pesantren, kok nyampe tidak terbuka dengan sebuah hidayah, maka Allah akan turun tangan. Mungkin orang ini hidayahnya itu dengan maksiat. Mungkin hidayahnya itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah. Kok ada ini berkali-kali ya, gak ternasihati belas ya. Setelah itu naik sepeda motor ugal-ugalan, wabrak tronton, ceprat, cacat. Kaki dan tangannya patah. Lalu dibawa ke rumah sakit, keputusan dokter harus diamputasi. Harus dipotong keduanya. Setelah itu dipotong. Setelah dipotong, taubatan nasuha. Mam. Kamu itu kalau diingatkan sama Allah dengan cara baik kok nyampe tidak teringat, maka Allah akan mengingatkanmu dengan cara yang lain. Buatang we. Lalu seumur hidup engkau jalan pakai kaki satu dan tangan satu. Syukur. Makanya itu kalau kamu itu melihat tanda-tanda yang terjadi di alam semesta ini, bu'yuhu. Paham bu'yuhu? Apa artinya bu'yuhu? Sayugjanya. Paham Jogja? Sayugjanya kita ini sadar. Tidak harus diingatkan oleh Allah dengan cara ditempilingi wong. Jangan menunggu Allah memberi nasihat kita dengan cara duabrak tonton. Yang benar. Ada apa saja kita teringat. Mudah untuk mendapatkan nasihat.
Lebih-lebih di saat ada ulama menasihati, orang lain menasihati, harus ternasihati. Paham? Kamu pernah lihat orang tua nggak? Umurnya 60, 70, 80. Mereka yang sudah tidak bisa kemana-mana di rumah. Pernah lihat orang tua pakai tongkat? Pernah lihat orang tua yang matanya sudah tidak bisa melihat? Pernah melihat orang tua yang sedikit-sedikit ke rumah sakit, sedikit-sedikit disuntik ke? Paham? Masih tidak bisa teringat dengan cara seperti itu. Semestinya itu adalah sebuah nasihat untuk kita. Kita nanti di umur-umur semacam itu, kita juga akan seperti itu. Paham? Semestinya harus teringat. Sehingga di umur-umur yang semacam ini, coba yang sadar. Kamu itu, kalau kamu tidak sadar, carikan Mamat. Saya yang tidur di sini tuh kalau waktunya ambil melaku toh. Kapleng ya. Suruh pergi aja ini yang di kamar ini. Saya nggak usah menggon di sini. Lu kemana balik mana saya? Paham? Kamu itu. Selama kamu tidak bergegas melakukan kebajikan, tidak bergegas dengan ngaji yang sungguh-sungguh, menghafal yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, tidak gerak cepat, masih menunda-nunda amal baik, masih leha-leha, sesungguhnya apa yang kau pandang tidak bisa menasihati diri. Sehingga pada akhirnya Allah datangkan itu umur tua, lalu kamu akan hina di saat tua. Paham tak? Kamu akan hina. Karena di saat kau muda tidak menggunakan waktu-waktu itu untuk melakukan kebajikan. Tidak mau melakukan kebajikan yang totalitas. Pada akhirnya di usia tua pun dihancurkan oleh Allah kau. Paham tak? Yang masjid isian. Besok masjid habis yang isian. Makanya mumpung-mumpung itu loh. Caranya bagaimana? Perbaiki keimanan kita di usia muda. Yang yakin itu loh. Sama Allah gak yakin nih. Yakin kamu uang kan? Selama ini keyakinan kamu dengan fulus ya. Pada akhirnya kalau dapat kiriman, wah, kayak mlebu swarga. Apa? Kalau uangnya habis, Masya Allah, tergejolak. Tergejolak seakan-akan itu akan ada musibah besar. Hal semacam itu enggak benar. Dilatih mulai sekarang, dilatih sejak dini. Jangan bertuhankan harta. Jangan bertuhankan uang. Beri sebuah keyakinan yang dasar. Karena sesungguhnya terangkatnya pangkat derajat seseorang itu berawal dari keimanan dulu. Yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum. Jadi Allah mengangkat pangkat derajat seseorang itu pertama kali dengan iman. Dengan iman yang kuat. Setelah iman, baru keilmuan. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang utu itu mabni majhul. Utu diberi. Diberi al-ilma ilmu. Sehingga mereka akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka yang di saat muda tidak sungguh-sungguh belajar ilmu, tidak sungguh-sungguh untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, maka kelak apabila engkau tua, hidupmu akan tersiok-siok. Saya? Ya.
hidupmu akan sulit. Sebagaimana kakek-kakekmu yang terseok-seok hidupnya. Sebagaimana ayah ibumu yang terseok-seok hidupnya. Kecuali kakekmu, ayah ibumu yang punya keimanan yang dasar dan dititipi oleh Allah ilmu yang luar biasa. Mana daripada ilmu ini adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu agama. Paham? Bukan ilmu umum. Pelajari ilmu agama yang sebanyak-banyaknya. Ambil ilmu itu sebanyak-banyaknya. Letakkan sebuah keilmuan yang dahsyat. Kamu itu kalau dinasihatin itu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Gak sempat melebihi kuping kiri. Makanya gak melebihi akal belas. Masuk kuping kanan, bendal. Masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, ije luwung. Lebu akal lah. Kamu bendal. Tung balik. Tak kena. Mantap. Bila mana seseorang melihat apa yang terjadi, tidak bisa mengambil ibarah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengambil tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan nasihat kepada kita dengan cara lain. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihat kepada kita dengan cara yang lain, hancur kau. Paham? Hancur. Di waktu Abraha pengen menghancurkan, di waktu Abraha ini tokoh penggede Yaman. Baca sejarah. Di waktu Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, mereka menyiapkan pasukan-pasukan gajah. Ratusan ribuan orang dikerahkan. Lalu di jalan-jalan dia diingatkan banyak orang itu. Sebelum mereka datang ke Makkah, belum sempat nyampe di Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha ini melakukan perampokan besar-besaran. Mengambilin hartanya warga. Dan ontanya kakeknya Rasulullah, konon cerita, ontanya kakeknya Rasulullah di waktu itu yang dirampas oleh Abraha itu 200 ya. Paham? Orang punya onta 200 kaya apa fakir? Kamu punya buntute weran duwe ya? Gak punya. Dirampas. Di waktu itu sebelum masuk di areal sana, mereka masih istirahat di tenda-tenda, pengen menuju ke Ka'bah. Nyuruh seorang ajudan untuk nemui Abdul Muthalib. Nyampe sana, ditanya itu Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, Abraha dan pasukannya akan menyerang Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Karena Abraha itu membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Abdul Muthalib? Sampaikan ke Abraha, Ka'bah tidak Ka'bahku, Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau onta yang kemarin dirampas itu ontaku. Kalau pengen menghancurkan Ka'bah silakan, itu enggak Ka'bahku. Tapi kalau onta tolong kembalikan. Setelah ajudannya Abraha menemuin sama Abdul Muthalib, menuju ke tenda pasukan Abdul Muthalib, pasukannya Abraha, disampaikan kepada Abraha. Apa kata Abraha? Abraha guyu sekian. Remeh banget, wong kok keplek ya. Onto karo Ka'bah sing dipilih onto. Apa kata Abraha? Kembalikan. Kembalikan itu. Ontanya kembalikan. Tenang Abdul Muthalib, alhamdulillah. Ka'bah Gusti Allah dikembalikan. Setelah dikembalikan, Abraha bergerak menuju ke arah Ka'bah. Ini kejadian ini 50 hari sebelum Rasulullah lahir.
Eh? Mendekat menuju Ka'bah, nggak diketahuinya apa coba? Eh? Allah turunkan mendung. Ada mendung, paham mendung? Ada mendung gelap. Gelapnya ini aneh gitu, aneh. Gelap. Gelapnya ini bukannya mengeluarkan air hujan. Justru gelapnya ini mengeluarkan burung-burung ababil. Burung-burung berterbangan. Burung-burung ini membawa batu. Setiap batu ada tulisan namanya. Pokoknya yang disuruh nyari kamu tidak sulit ini. Selamat, golek selamat piye itu. Burungnya sudah ahli ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hancur berkeping-keping. Kenapa kok nyampe seperti itu? Abraham sudah diingatkan oleh Allah dengan nasihat. Ya, sudah dilarang oleh Allah, sudah dihalangi oleh banyak orang. Tapi tetap lanjut. Makanya kamu ini toh, di saat Allah hadirkan nasihat kamu, cukup melihat orang tua renta seperti itu, kamu tidak ternasihati, malah lihat, tidur, tutup nol kamu tidur, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nganggur, sontal santai, ketongkrang, lanjutkan oleh kamu ketongkrang. Paham tak? Nah. Nanti Allah akan menasihatimu dengan cara lain. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menasihati seseorang dengan cara lain, siap-siap kau, hancur kau. Kamu di usia tua, sengsara kau. Hei, paham? Pelajari ilmu agama dengan baik. Perhatikan kalau saya ngajar, jangan niru-niru cakai. Wah yang ngaji malah pamer pantat. Woi, siramu iso mbok kok ngisor bokongmu pamer kening dhuwur. Jangan niru mereka. Nanti kalau kamu seperti itu, lalu kamu pulang dari pondok tidak membawa ilmu, tapi membawa sejarah yang enggak baik. Pulang karena diboyongkan sama kiainya. Kau. Kemarin ada santri chattingan sama lelaki, langsung tak boyongkan. WA ke saya, Kiai, saya pengen kembali lagi, Kiai, boleh enggak? Boleh, silakan kembali. Sampai sini yang terjadi, enggak bisa ke sini. Belum tahu deh. Kalau sudah diingatkan sama saya atau sama pengurus dengan cara yang baik-baik, lalu kamu tidak teringat, tutup no, Allah yang akan turun tangan. Paham? Kalau sudah Allah yang turun tangan, rungkat kau. Paham? Hancur berkeping-keping kau. Diingatkan dengan cara-cara baik, tidak mau. Semoga kita semua ini sadar. Paham? Sadar, jangan menunggu cara Allah yang lain. Cukup nasihat-nasihat dari guru, kemudian kita rubah. Dirubah menjadi yang lebih baik. Setiap hari harus ada perubahan. Niru Wahyu Neng itu loh. Niru Wahyu itu loh. Tadinya nakal, ndablek. Sekarang taubatan nasuha. Paham? Masa setiap hari tidak bertambah baik. Setiap hari kalau bisa itu bertambah ilmunya, bertambah faidahnya. Bagaimana bednya? Biye. Jadi setiap hari itu bertambah ilmunya, bertambah faidahnya, bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya, bertambah luar biasa, bertambah rapi. Kalau punya minyak,
minyakan. Kalau punya uang, sodakokan ada uang 200 rupiah. Kalau udah amal kan. Ya harta saya itu doang. Terus bertambah sehingga apabila kita bisa menambah kebajikan, menambah keilmuan, maka nanti Allah akan memberitahumu tidak cuma dengan guru, tidak cuma dengan pengurus, tidak cuma dengan teman. Engkau akan mampu melihat nasihat-nasihat Allah, tanda-tanda Allah, yaitu mata kamu semakin cerdas. Pandangan matamu semakin hebat. Kamu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh temanmu. Percaya nggak? Ya. Kamu bisa mendengar sebuah suara yang tidak didengar oleh temanmu. Kamu ngerti nggak? Tiang-tiang itu bisa bicara. Bahkan tiang-tiang itu bisa ngomong-ngomong. Ini bukan takhayul, bukan. Kalau apa itu Mama Gufron bisa ngomong sama semut. Alah, orang terima Mama Gufron kamu bisa ngomong sama semut. Saya sendiri juga bisa ngomong. Mau semut, jangan ngawur, jemlaku itu nak tidak uang, gitu. Bisa ngomong kan? Tapi semutnya paham kan? Wallahu a'lam bishawab. Artinya tidak cuma Mama Gufron doang kalau masalah ngomong. Tapi kalau kita bisa mendengar suara semut lain ini, bisa mendengar suara ikan, bisa mendengar suara ini, itu ada syaratnya itu. Kamu harus mudah membaca tanda-tanda. Tapi kalau kamu tidak mudah untuk membaca tanda-tanda, nggak bisa itu. Semisal ya, kamu kan bepergian. Nanti kalau dalam bepergian kamu akan kecelakaan. Lalu di pertengahan bepergian kamu melihat seekor kucing ketabrak motor, mati kucingnya. Mudah kamu menerima nasihat. Kamu nggak jadi bepergian karena kamu melihat kucing ketabrak. Kamu pulang. Ini namanya mudah menerima tanda-tanda. Tapi kan kamu melihat kucing ketabrak, lanjut. Pada akhirnya kecelakaan tenan nih. Mati seknya. Mudah melihat tanda-tanda. Dulu itu ada seorang jalan lalu simpangan sama anjingnya. Ada di tempat yang basah jalan ada anjing lewat. Lalu dia mengangkat jubahnya. Khawatir kalau kecipratan air yang terpercik dari kakinya anjing. Anjingnya itu cuma noleh doang, noleh. Anjingnya jalan noleh orang itu loh, melihat orang itu loh. Orang ini taubatan nasuha, nangis. Ya Allah, betapa sombongnya saya. Ada anjing lewat, tak angkat jubahku. Gara-gara itu loh, dia mendapatkan ilmu yang tinggi. Biasanya orang-orang yang hebat-hebat itu mampu membaca tanda-tanda Allah yang jelimet. Contoh ya. Kalau rasa contoh kalangan tertentu itu mampu mendengar suara hati orang. Mesti ngomong ini. Halah nggak bisa lah ya labul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu barang gaib kecuali Allah. Teruskan. Memang benar. Yang tahu barang gaib itu Allah. Tapi ada seorang hamba yang diberi keistimewaan oleh Allah mampu untuk mendengar yang diucapkan di dalam qalbi. Lewang suara semut mampu. Nah kalau Mama Gufron kan terima saya bicara sama semut kan bisa bicara. Tapi kan beliau tidak ngomong, saya bisa ngomong. Saya bisa mendengar suara semut. Kalau masalah bicara, kowe lah bisa. Tapi semutnya sudah paham. Semoga berkah. Semoga manfaat. Semoga mudah bisa menjalankan nasihat-nasihat dari guru.
Semoga mudah untuk membaca tanda-tanda yang telah dihadirkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma asil akibatana fil umuri kulliha wajinna min hayyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma astur awrat wa in rawatina. Allahumma astur uyubana. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana في زمرة العلماء والفقهاء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.